Selamat datang di UKPBJ Kota Sawah Lunto. Kali ini kita akan membahas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pada video kali ini, kita akan menggambarkan perbedaan isi dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pada pasal 1 ayat 1, adanya penambahan kalimat berupa institusi lainnya atau pemerintah desa serta kalimat APB desa. Adanya tambahan ayat pada pasal 1 yaitu ayat 5A dan ayat 5B, di mana ayat 5A menjelaskan tentang institusi lainnya dan ayat 5B menjelaskan tentang pemerintah desa. Pada pasal 1 ayat 18B, adanya penambahan kalimat berupa pada kementerian atau lembaga yang dikecualikan memiliki pengelola pengadaan barang dan jasa, di mana ayat 18C menjelaskan tentang sertifikat kompetensi dan ayat 15D menjelaskan tentang sertifikat kompetensi PPK. Pada ayat 20, adanya perubahan nama e-marketplace menjadi loka pasar. Ayat 35 ini terdapat pengembangan penjelasan mengenai pembelian secara elektronik. Pasal 1 ayat 38 mengalami pengembangan penjelasan mengenai pengadaan internasional. Pasal 1 ayat 40 pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dipecah menjadi ayat 40 dan ayat 40A pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Pasal 1 ayat 40 pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 berbunyi pengadaan langsung barang atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Sedangkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pekerjaan konstruksi dipisah dengan pengadaan barang dan jasa lainnya sehingga menjadi pasal 40A. Hal ini dikarenakan nilai batas pengadaan pekerjaan konstruksi yang awalnya paling banyak 200 juta rupiah diganti menjadi paling banyak 400 juta rupiah. Pada pasal 1 ayat 45 tentang usaha mikro, adanya penambahan kalimat berupa peraturan pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Pada pasal 1 ayat 46 tentang usaha kecil, adanya penambahan kalimat berupa peraturan pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi. Adanya tambahan ayat pada pasal 1, yaitu ayat 46A tentang produk dalam negeri dan ayat 46B tentang produk ramah lingkungan hidup. Pada pasal 1 ayat 49 tentang saksi daftar hitam, adanya penambahan kalimat berupa institusi lainnya. Pada pasal 1 ayat 50 tentang pengadaan berkelanjutan, adanya penambahan kalimat berupa menciptakan good corporate governance serta kalimat institusi lainnya atau perangkat desa. Pada pasal 1 ayat 51 tentang konsolidasi pengadaan barang dan jasa, adanya penggantian kalimat. Kalimat beberapa paket pengadaan barang atau jasa sejenis diganti menjadi kebutuhan barang jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Pasal 1 ayat 54 dihapus pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Pasal 2 terkait ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden poin A, adanya penambahan kalimat berupa institusi lainnya atau pemerintah desa serta kalimat APB desa. Pada poin B, adanya penghapusan kalimat yang diterima oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dan atau, serta adanya penambahan kalimat berupa APB desa. Adanya pengembangan kalimat pada pasal 5 tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa pada poin D dan poin H.
Pasal 7 tentang etika pengadaan barang dan jasa, adanya pengembangan bunyi kalimat pada poin B, poin D, dan poin F. Pada pasal 9, adanya tambahan poin pada ayat 1 tentang tugas dan kewenangan pengguna anggaran, yaitu poin F2. Sedangkan pada poin 3, terjadinya perubahan bunyi kalimat pada huruf F1 menjadi huruf F2. Pada pasal 10 tentang KPA, terjadi penghapusan sebagian kalimat pada ayat 1 dan ayat 5. Dan terdapat tambahan ayat, yaitu ayat 6. Pada pasal 11 tentang PPK, adanya penambahan bunyi kalimat pada poin I. Pasal 13 masih terkait tentang PPK, adanya penambahan 3 ayat, yaitu ayat 2A, ayat 5, dan ayat 6. Pasal 14 tentang agen pengadaan, adanya penghapusan kata pada ayat 2 dan ayat 3. Pada pasal 19 terkait spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, terjadi penambahan kata usaha pada ayat 1 poin C. Lalu ada tambahan ayat, yaitu ayat 1A tentang PPK dalam menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja barang atau jasa menggunakan produk dalam negeri. Dan tambahan kalimat toko daring pada ayat 2 poin C. Pasal 20 tentang pemaketan pengadaan barang dan jasa, adanya tambahan ayat, yaitu ayat 3 terkait alokasi anggaran oleh PPK. Tambahan pasal 20A terkait arahan Presiden yang dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya. Kemudian, tambahan pasal 20B terkait penyediaan sumber daya. Pasal 21 terdapat tambahan ayat, yaitu ayat 3 terkait Kepala LKPP melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Pasal 26 adanya perubahan kalimat pada ayat 5 poin C, yaitu kalimat dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari nilai HPS diganti menjadi penetapan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding. Ayat 7, adanya penambahan penjelasan tentang nilai pagu untuk pengadaan air purchasing dengan nilai pagu paling banyak 100 juta rupiah. Dan ayat 8 dihapus. Dengan adanya tambahan poin pada ayat 1 tentang jenis kontrak pengadaan barang atau jasa lainnya, yaitu kontrak berbasis kinerja pada poin F. Adanya tambahan 3 poin pada ayat 2 tentang jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi, yaitu modifikasi putar kunci, kontrak payung, dan kontrak berbasis kinerja. Pada ayat 3, jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi, adanya tambahan poin, yaitu kontrak berbasis kerja. Pada ayat 4 tentang jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi konstruksi pada poin B, waktu penugasan diganti menjadi putar kunci. Lalu ditambah poin C dan D, yaitu modifikasi putar kunci dan kontrak berbasis kinerja. Pada ayat 5, kata semua dan sepenuhnya pada poin A dihapus. Ayat 8 tentang kontrak payung terjadi pengembangan bunyi kalimat. Ada tambahan 2 ayat, yaitu ayat 9A tentang kontrak modifikasi putar kunci dan ayat 10A tentang kontrak berbasis kinerja. Pada ayat 11 terjadi penghapusan kalimat ayat 4 huruf B. Tambahan ayat terakhir pada pasal 27, yaitu ayat 12 tentang kontrak tahun jamak.
Berikut adalah bentuk-bentuk kontrak. Ayat 4 tentang surat perintah kerja ada perubahan batas nilai pengadaan untuk pekerjaan konstruksi dari 200 juta rupiah menjadi 400 juta rupiah. Ayat 5 tentang surat perjanjian adanya perubahan batas nilai pengadaan untuk pekerjaan konstruksi dari 200 juta rupiah menjadi 400 juta rupiah. Ada tambahan ayat yaitu ayat 6A terkait kontrak lamsam. Pasal 29 ayat 2 tentang uang muka mengalami perubahan isi kalimat. Poin A, uang muka diberikan paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha kecil. Diganti menjadi kalimat paling sedikit 50% dari nilai kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk nilai kontrak antara 50 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Poin B, uang muka diberikan paling tinggi 20% dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi. Diganti menjadi paling sedikit 30% dari nilai kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari 200 juta rupiah sampai dengan 2.500.000 juta rupiah. Poin C, uang muka diberikan paling tinggi 15% dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak. Diganti menjadi paling tinggi 30% dari nilai kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari 2.500.000 juta rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah. Poin tambahan yaitu poin D dan poin E. Pasal 30 mengalami perubahan kalimat pada ayat 2 dan ayat 2A. Pada ayat 2 terjadi penghapusan kalimat pengadaan barang jasa yang dilakukan secara dan penambahan kalimat pekerjaan terintegrasi pada ayat 2A. Poin B pada pasal 33 ayat 2 tentang jaminan pelaksanaan dihapus. Pasal 38 ayat 3 adanya pengembangan penjelasan terkait pengadaan langsung. Batas nilai pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi diganti dari 200 juta rupiah menjadi 400 juta rupiah. Ayat 5 terkait kriteria barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk keadaan tertentu terdapat penambahan poin yaitu poin A, poin B, dan poin K. Lalu adanya tambahan ayat pada pasal 38 yaitu ayat 8 tentang pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Sekian video kali ini. Untuk perbedaan pasal selanjutnya dapat dilihat pada video part 2 dan part 3. Salam pengadaan.